Fajar baru saja menyingsing ketika Jakarta diguncang oleh kabar yang menyala di seluruh lini masa. Notifikasi di ponsel warga berdenting tanpa henti, membuat banyak orang terjaga lebih cepat. Portal berita berlomba mengeluarkan artikel yang sama mengejutkannya. Subhan Palal menggugat negara 125 triliun rupiah, dengan alasan bahwa ijazah milik Gibran diduga tidak sah. Jalanan yang biasanya ramai berubah menjadi ruang penuh bisik-bisik. Dari para pekerja kantoran hingga pedagang kaki lima, semua membicarakan langkah berani Subhan. Tidak ada yang menyangka seorang aktivis yang dikenal kritis namun jarang muncul di publik akan datang dengan tuntutan sebesar itu. Di sebuah kafe kecil di Menteng, televisi yang menggantung di dinding menayangkan berita tersebut tanpa jeda. Pengunjung yang baru memesan sarapan terhenti menikmati hidangan mereka, terpaku pada layar seakan sedang menyaksikan babak awal drama politik terbesar tahun itu. Media sosial menjadi arena perdebatan sengit. Pendukung Subhan merasa langkahnya membuka jalan untuk menuntut transparansi. Di sisi lain, para simpatisan Gibran meyakini tuduhan itu tak berdasar. Setiap menit muncul analisis baru, disuarakan oleh pakar, komentator, hingga akun anonim. Di sebuah ruangan yang penuh diagram dan catatan, Subhan memeriksa kembali berkas digital yang ia klaim sebagai dasar gugatannya. Ia mengetuk meja kecil dengan jemarinya, menandakan ketegangan yang ia sembunyikan di balik sikap percaya diri. Namun tatapannya menunjukkan ia telah menimbang langkah itu berkali-kali. Saat wartawan berkerumun di luar gedung tempat ia menginap, Subhan muncul mengenakan jaket hitam sederhana. Sorot kamera langsung mengarah padanya. Dengan tenang ia berkata bahwa kebenaran tidak boleh ditunda, sebuah kalimat yang langsung menggema di dunia maya dalam hitungan detik. Di antara kerumunan itu, muncul beragam spekulasi mengenai motifnya. Ada yang berpendapat Subhan ingin membuka skandal besar, ada pula yang menilai ia sekadar mencari panggung. Namun perhatian semua orang tertuju pada map coklat yang ia bawa, map yang ia pegang erat seolah menyimpan rahasia yang bisa mengguncang sebuah negara. Pada saat yang sama, aparat keamanan mulai menimbang perkembangan situasi. Mereka menyadari isu ini dapat memicu ketegangan baru, terutama dalam iklim politik yang sedang memanas. Meski begitu, mereka memilih menunggu arahan dari pihak istana yang sampai saat itu masih bungkam. Politisi dari berbagai fraksi mulai memberikan komentar hati-hati. Ada yang memuji keberanian Subhan, sementara yang lain menyindir tindakannya sebagai langkah gegabah. Namun mereka sepakat bahwa kasus ini telah menyalakan bara kontroversi yang akan sulit dipadamkan dalam waktu singkat. Di kantor-kantor redaksi, jurnalis bergerak cepat. Telepon berdering tanpa jeda, editor memberikan instruksi, dan tim investigasi menyisir rekam jejak kedua tokoh. Gugatan fantastis sebesar 125 triliun membuat setiap reporter merasa sedang mengejar kisah yang berpotensi menjadi berita terbesar dekade ini. Menjelang siang, jumlah pemberitaan semakin membludak. Seluruh negeri menunggu reaksi Gibran. Namun hingga matahari mencapai puncak, istana tetap sunyi tanpa satupun pernyataan resmi. Keheningan itu membuat publik semakin resah, seakan badai besar sedang menunggu waktu untuk meledak. Panas siang itu terasa berbeda ketika media terus menyorot map coklat di tangan Subhan. Banyak yang berspekulasi bahwa dokumen di dalamnya adalah bukti besar yang mampu menggoyahkan kepercayaan publik. Tak sedikit pula yang menganggap map itu hanyalah simbol dramatis tanpa isi. Namun satu hal pasti, keberadaannya membuat seluruh negeri menahan napas, menunggu apa yang akan diungkapkan. Setelah konferensi pers singkat paginya, Subhan memilih menghilang sejenak dari sorotan. Ia masuk ke sebuah mobil gelap yang menjemputnya tanpa plat nomor mencolok. Langkahnya itu membuat wartawan semakin penasaran. Mereka mengikuti kendaraan itu, namun konvoi mendadak berbelok ke beberapa jalur sempit hingga akhirnya menghilang dari radar media. Sementara itu, berita tentang tidak adanya respons resmi dari istana membuat suasana publik tambah panas. Warganet memaksa agar Gibran muncul dan memberi penjelasan. Setiap menit, nama keduanya terus berada di puncak trending, membuat percakapan nasional tak bergerak dari topik tersebut. Di ruang rapat istana, beberapa staf senior sudah berkumpul. Mereka menunggu kedatangan Gibran yang baru saja menyelesaikan agenda luar negeri. Suasana ruangan terasa tegang, meski tak ada yang berbicara lantang. Semua paham bahwa kasus ini tidak boleh ditangani dengan cara biasa, reputasi negara dan wakilnya sedang dipertaruhkan.
Ketika Gibran memasuki ruangan, langkahnya tetap ringan. Ia membawa tas ransel kecil dan botol minum, tampak jauh dari citra seorang pejabat yang sedang diterpa badai. Senyumnya tetap mengembang, membuat beberapa staf yang tadinya tegang ikut sedikit merelakan napas lega. Namun raut matanya menunjukkan ia sudah siap menjawab segala keraguan. Setelah duduk, ia meminta laporan ringkas tentang perkembangan siang itu. Para staf menjelaskan bahwa Subhan telah membawa gugatannya ke pengadilan negeri untuk diproses secara administratif. Selain itu, beberapa media luar negeri mulai memberitakan isu tersebut, membuat sorotan internasional mulai tertuju pada Indonesia. Gibran mendengarkan dengan sikap tenang. Ia tidak sekalipun menunjukkan kekesalan. Sebaliknya, ia mengangguk pelan dan mengatakan bahwa tuduhan seperti ini seharusnya dihadapi dengan kepala dingin. Jika seseorang merasa menemukan kejanggalan, kita beri ruang untuk membuktikan, ucapnya sambil membuka laptop. Keputusannya membuat beberapa staf saling pandang. Sikapnya itu berbeda dari dugaan mereka. Mereka mengira Gibran akan bersiap menggelar serangan balik. Namun ia justru menegaskan bahwa dirinya tak merasa gentar, sebab semua dokumen pendidikannya lengkap, dapat diverifikasi kapanpun, dan tidak ada satu bagian pun yang bisa dipertanyakan. Tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel salah satu ajudan. Ia segera berdiri dan menyerahkan informasi itu kepada Gibran. Ternyata pihak universitas tempat ia menempuh studi sudah menghubungi tim istana. Mereka siap menyampaikan pernyataan resmi dan membuka arsip akademik jika diperlukan. Kabar itu membuat ruangan terasa lebih hangat. Sementara di luar istana, para komentator politik memperkirakan bahwa Gibran akan segera tampil di hadapan publik. Mereka membaca gerak-gerik pemerintah dan memperkirakan konferensi pers besar akan digelar malam hari. Spekulasi itu membuat para jurnalis kembali bersiap, takut kehilangan momentum yang bisa menjadi berita utama nasional. Pada sore harinya, sebuah video berdurasi 30 detik mendadak beredar. Video itu menampilkan siluet seseorang menyerahkan amplop pada individu yang mirip Subhan. Rekaman itu memicu kekacauan baru. Komentar warganet meledak. Sebagian yakin itu bukti adanya pihak ketiga, sebagian lainnya menilai video itu hanyalah editan. Di dalam istana, Gibran menutup laptopnya. Ia menatap jendela, menyadari badai yang semakin menggila. Namun ia tetap berdiri tenang, lalu berkata kepada stafnya, "Sudah saatnya saya muncul dan menjelaskan semuanya. Tidak perlu menunggu esok." Kalimat itu menjadi penanda awal konfrontasi langsung yang akan mengguncang panggung politik. Senja mulai turun ketika halaman istana dipadati kendaraan media. Lampu-lampu kamera menyala sebelum tamu utama muncul. Para jurnalis berdiri berdesakan, mencoba mendapatkan sudut terbaik. Mereka yakin malam itu akan menjadi momen penentu arah cerita yang sejak pagi mengguncang seluruh negeri. Petugas protokol membuka pintu kaca besar, dan Gibran melangkah keluar dengan langkah pasti. Ia tidak membawa map atau berkas apapun, hanya sebuah tablet tipis di tangannya. Wajahnya tampak tenang, seolah badai yang sedang melanda bukanlah beban melainkan angin kecil yang bisa ia kendalikan. Suasana berubah hening ketika ia berdiri di podium. Dengan suara jelas, ia menyatakan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan pada dokumen akademiknya. Kalimatnya disampaikan tanpa jeda, membuat para wartawan mencatat setiap kata. Ia memulai dengan cerita singkat tentang masa kuliahnya, proses yang ia jalani, hingga pengesahan akhir yang dilakukan institusi pendidikannya bertahun-tahun lalu. Ia lalu menunjukkan salinan digital ijazah yang sudah diverifikasi langsung oleh universitas. Arsip itu tampil di layar besar di belakangnya, lengkap dengan cap elektronik dan barcode pemeriksa. Para jurnalis membungkuk lebih dekat, mencoba memastikan bahwa data yang dipaparkan memang berasal dari sumber resmi. Tidak berhenti di situ, pihak universitas juga menyiarkan pernyataan simultan melalui kanal resmi mereka. Dalam rekaman tersebut, dekan fakultas yang pernah memimpin langsung menguatkan bahwa semua berkas Gibran adalah sah. Pernyataan itu menambah bobot kejelasan, membuat kerumunan di istana mulai bergumam. Gibran kemudian menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyerang siapapun. Menurutnya, tuduhan harus dijawab dengan keterangan terbuka, bukan kemarahan. Nada suaranya tetap rendah, namun penuh keyakinan. Ia menyampaikan bahwa apapun langkah Subhan, negara tetap menyediakan jalur hukum yang adil. Sementara itu, di luar lokasi acara, warganet menonton siaran langsung melalui berbagai platform.
Komentar mengalir deras, sebagian memuji keberanian Gibran tampil tanpa keraguan, sebagian lain masih bertahan pada dugaan awal. Namun mayoritas mengakui bahwa penjelasannya jauh lebih rinci daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Di akhir sesi, seorang wartawan menanyakan pendapat Gibran mengenai video siluet yang muncul sore tadi. Gibran tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa rekaman tanpa konteks tidak layak dijadikan kesimpulan. Ia meminta publik menunggu analisis forensik agar tidak terjebak dalam opini liar. Jawaban itu disambut tepuk tangan dari sebagian kecil hadirin. Ketika konferensi pers selesai, Gibran menyapa beberapa jurnalis yang berdiri paling depan. Sikapnya tak berubah, ramah, tidak tergesa, dan tetap fokus. Ia bahkan sempat bergurau kecil, membuat beberapa reporter tertawa dan mencairkan ketegangan yang sejak pagi menempel pada suasana. Di sisi lain kota, Subhan menonton penampilan Gibran dari layar televisi hotel tempat ia bersembunyi dari kejaran wartawan. Sorot matanya tidak menunjukkan kemenangan maupun kekalahan. Yang terlihat hanyalah kerumitan pikiran yang semakin berat. Map coklat itu tergeletak di meja samping, tidak lagi ia genggam sirat sebelumnya. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Ia menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum di kontaknya. Pesan itu singkat, namun terasa mengancam, jangan berhenti. Bukti itu harus keluar. Subhan menelan ludah, merasa seperti seseorang sedang mengawasi setiap langkahnya. Di luar, malam turun perlahan dan seluruh negeri masih membicarakan konferensi pers tersebut. Namun di balik gemerlap lampu kota, alur baru sedang berlangsung, alur yang menandakan bahwa drama ini belum mendekati akhir. Sebaliknya, semuanya baru saja dimulai. Langit Jakarta dipenuhi lampu kota ketika Gibran kembali ke ruang kerjanya setelah konferensi pers. Ia meletakkan tablet di meja, lalu duduk sambil menghembuskan napas perlahan. Walau tampil tenang di depan publik, ia menyadari badai sesungguhnya mungkin belum benar-benar muncul. Ia menyalakan monitor besar dan mulai memeriksa laporan baru dari tim keamanannya. Tidak lama kemudian, seorang staf membawa laporan analisis awal tentang video siluet yang sempat viral. Hasil sementara menunjukkan adanya manipulasi cahaya, namun sumber asli rekaman belum terlacak. Gibran memandang layar itu beberapa detik, mencoba membaca motif di balik kemunculannya. Ada seseorang yang ingin memperbesar kobaran ini, katanya lirih. Di tempat berbeda, Subhan masih terpaku pada pesan misterius yang diterimanya. Ia mencoba menebak siapa pengirim itu, namun nomor tersebut tidak memiliki jejak apapun. Bayangan kemungkinan buruk membuatnya gelisah. Ia membuka kembali map coklat yang selama ini menjadi pusat perhatian. Di dalamnya hanya ada potongan data dan catatan tangan yang tidak begitu kuat secara hukum. Meski begitu, rasa yakin yang tadi ia miliki perlahan terkikis oleh keraguan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sudah terperangkap dalam permainan besar tanpa menyadari siapa dalangnya. Namun egonya menolak menyerah begitu saja. Ia menyalakan laptop dan mulai memeriksa ulang dokumen yang pernah ia dapat dari forum anonim beberapa minggu lalu. Malam semakin larut ketika sebuah ketukan keras terdengar di pintu kamarnya. Subhan tersentak, berdiri perlahan, lalu mengintip melalui lubang kecil di pintu. Dua pria berjas hitam berdiri tanpa ekspresi. Ia menghela napas dan membuka pintu dengan hati-hati. Salah satu dari mereka menunjukkan kartu identitas dari lembaga negara. Kami hanya ingin memastikan keselamatan Anda, katanya datar. Kedua pria itu masuk tanpa diminta. Mereka menatap map coklat di meja seolah itu benda paling mencurigakan di ruangan tersebut. Subhan berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdetak cepat. Diskusi berlangsung singkat, namun pertanyaan mereka menggiringnya pada kesadaran baru, bukan hanya publik yang memperhatikannya, tetapi kekuatan besar yang tak pernah ia bayangkan. Sementara itu, di istana, Gibran menerima kabar bahwa pihak universitas bersedia mengadakan konferensi virtual untuk menegaskan keaslian arsip akademiknya. Ia meminta agar hal itu dijadwalkan pagi esok, supaya publik tidak memiliki celah untuk kembali berspekulasi liar. Ia menandatangani beberapa dokumen, lalu berdiri dari kursinya dengan wajah letih. Di luar gedung, wartawan yang masih bertahan melaporkan suasana malam. Mereka tahu bahwa setiap menit bisa memunculkan kejutan baru. Beberapa live streaming terus berjalan, menunggu komentar tambahan dari analis yang bergabung secara daring.
Narasi publik berubah cepat, terutama setelah penjelasan Gibran yang kuat terlihat sulit terbantahkan. Di sebuah studio kecil, seorang pakar forensik digital membeberkan bahwa dokumen Subhan tampak tidak utuh. Ia menunjukkan bahwa sebagian data telah melewati proses modifikasi. Pernyataan itu segera menyebar luas, membuat posisi Subhan semakin terjepit. Namun sebagian warganet tetap bersikeras bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika waktu mendekati tengah malam, Subhan kembali menerima pesan aneh. Kali ini lebih panjang, jangan biarkan mereka menutup kebenaran. Jika kamu mundur, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar harga diri. Pesan itu membuat tengkuknya dingin. Ia merasa dipaksa maju, meski dirinya sendiri belum yakin apa yang akan ia ungkap. Di meja kerjanya, ia menatap map coklat itu sekali lagi. Ia tahu isi map tersebut tak cukup kuat untuk mengguncang seseorang yang sudah memaparkan dokumen resmi secara terang-terangan. Namun dorongan misterius itu, entah dari mana, membuatnya tidak bisa berhenti. Ia merasakan dirinya seperti pion dalam papan permainan raksasa. Gibran pada saat yang sama bersiap meninggalkan istana. Ia mematikan lampu ruangannya dan menatap koridor panjang yang sunyi. Ia sadar hari esok akan menjadi medan baru. Namun sekali lagi, ia meyakinkan dirinya bahwa kejujuran tidak perlu ditakuti. Dengan langkah mantap, ia melangkah pulang, tanpa mengetahui bahwa bayangan yang mengintai Subhan kini mulai bergerak mendekati dirinya juga. Pagi itu langit Jakarta tampak muram seolah memantulkan ketegangan yang mengalir ke seluruh negeri. Gedung pengadilan negeri sudah dikepung kamera sejak sebelum matahari naik. Wartawan berdiri di balik barikade, menunggu kedatangan Subhan yang akan menjalani sidang administratif pertamanya. Sorotan publik mencapai puncaknya setelah perkembangan tadi malam membuat cerita ini kian membingungkan. Mobil hitam yang membawa Subhan berhenti tepat di depan pintu utama. Ia keluar dengan langkah yang tampak berani, meski kantung matanya menunjukkan kurang tidur. Map coklat itu masih ia bawa, tetapi genggamannya tidak sekuat sebelumnya. Saat melewati kerumunan, ia sempat menatap lensa kamera seolah ingin menyampaikan bahwa ia belum menyerah. Di ruang sidang, hakim ketua telah duduk lebih awal. Suasana hening, hanya bunyi pena dan bisikan kecil dari pengunjung yang memenuhi ruangan. Pengacara Subhan menyiapkan berkas pembuka, namun tatapan hakim menunjukkan bahwa perkara ini tidak akan berjalan ringan. Semua tampak sadar bahwa sidang tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan panggung besar yang disaksikan seluruh negeri. Begitu sidang dimulai, hakim meminta Subhan menyerahkan bukti primer yang menjadi dasar gugatannya. Subhan maju dengan langkah kaku. Ia membuka map coklat, mengeluarkan beberapa lembar cetakan data serta screenshot yang ia kumpulkan dari forum anonim. Namun saat hakim meminta sumber asli dan metadata lengkap, wajah Subhan mengeras. Tim kuasa hukum Gibran menatap bukti itu dengan ekspresi datar. Mereka tahu bahwa sebagian data telah dinegasikan oleh analisis digital sebelumnya. Namun mereka tetap menunggu penilaian hakim, tidak ingin terjebak dalam perdebatan emosional. Sikap profesional mereka justru membuat ketegangan semakin terasa. Seorang ahli forensik digital dipanggil ke depan. Ia menjelaskan bahwa dokumen yang dibawa Subhan mengandung tanda-tanda manipulasi. Beberapa bagian memiliki jejak pengeditan yang tidak lazim, sementara sumbernya tidak dapat diverifikasi. Penjelasan itu membuat ruangan bergemuruh, namun hakim segera mengetuk palu agar semuanya tenang. Subhan berusaha membela diri. Ia menyatakan bahwa data tersebut ia terima dari seseorang yang mengaku mengetahui kejanggalan di balik dokumen akademik Gibran. Namun ketika pengacara Gibran menanyakan identitas pemberi data, Subhan tidak berkutik. Ia mengatakan bahwa identitas itu dirahasiakan demi keselamatan sumbernya. Hakim menatapnya lama sebelum berkata bahwa gugatan sebesar itu tidak bisa berdiri hanya di atas informasi tanpa kejelasan asal. Kalimat tersebut menusuk Subhan lebih dalam daripada tepuk tangan di luar sana. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini berjalan jauh di luar kendali yang ia bayangkan awalnya. Sementara itu, di luar gedung, para pendukung Gibran bersorak setelah mendengar kabar awal dari dalam ruang sidang. Mereka membawa spanduk yang menyerukan agar publik tidak mudah terpengaruh isu liar. Namun beberapa kelompok netral memilih menunggu, merasa bahwa cerita ini terlalu rumit untuk diputuskan cepat. Di dalam istana, Gibran menyaksikan siaran langsung dengan tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan maupun rasa puas.
Ia hanya berkata kepada ajudannya bahwa ia ingin sidang berjalan jujur tanpa tekanan. Baginya, yang terpenting adalah kebenaran muncul tanpa harus mencederai siapapun. Tak lama kemudian, hakim menunda sidang untuk verifikasi lanjutan. Subhan berjalan keluar dengan langkah berat. Kamera segera mengejarnya, melemparkan pertanyaan bertubi-tubi. Ia tidak menjawab satu pun. Barangkali karena ia sendiri belum mengerti apakah ia harus terus maju atau berhenti sebelum semuanya runtuh. Ketika Subhan masuk kembali ke mobilnya, ia mendapat pesan lain dari pengirim misterius. Kalimatnya lebih tajam dari sebelumnya, "Jangan goyah. Ada hal yang belum kamu lihat." Pesan itu membuatnya menatap keluar jendela dengan sorot mata kosong. Ia merasa seolah berada di tengah labirin besar, dan setiap langkah justru membawa dirinya semakin jauh dari pintu keluar. Gedung Mahkamah Konstitusi pagi itu dipadati lautan manusia. Barikade polisi berjajar rapi di sepanjang pintu masuk, sementara para jurnalis berebut tempat terbaik untuk memotret momen yang dianggap paling menentukan arah polemik nasional. Di tengah riuh tersebut, Subhan Palal tiba dengan wajah yang tak bisa dibaca, antara percaya diri dan terjebak dalam pusaran cerita yang terlanjur membesar. Di dalam ruang sidang, sorotan kamera menempel ketat pada Gibran yang duduk tenang. Jas biru gelapnya tampak kontras dengan atmosfer tegang yang mengambang seperti awan hujan. Ia memandangi tumpukan dokumen di hadapannya tanpa sedikit pun menunjukkan raut khawatir. Seolah seluruh badai isu yang menimpanya tidak berpengaruh pada langkahnya. Majelis hakim memasuki ruangan, disambut ketukan palu yang memecah kegaduhan. Subhan berdiri, menghela napas, lalu memulai paparannya dengan suara lantang. Ia menyampaikan bahwa gugatan 125 triliun yang diajukan bukan sekadar perkara pribadi, melainkan demi keadilan publik. Klaim yang langsung membuat ruang sidang bergumam. Namun Gibran hanya tersenyum tipis. Ia menunggu giliran tanpa menginterupsi. Seakan ia tahu bahwa setiap kata yang akan keluar nanti bukan hanya untuk menjawab tuduhan, tetapi untuk meredam gejolak nasional yang telanjur terbakar isu. Sesekali ia mencatat sesuatu, tetapi tidak pernah kehilangan fokus pada hakim. Ketika tiba waktunya, Gibran berdiri. Suaranya stabil, tidak meninggi, tidak pula menekan. Ia membuka kalimat dengan menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikannya telah diverifikasi oleh lembaga resmi. Ia menjelaskan dengan runtut bagaimana proses akademiknya berlangsung, termasuk arsip digital, catatan kehadiran, hingga rekaman administrasi yang tersimpan di institusi terkait. Penjelasan itu tidak sekadar membantah, namun membentuk gambaran utuh tentang perjalanan pendidikannya. Setiap detail ia jelaskan tanpa ragu, seolah mengajak semua yang hadir untuk menyusuri kembali jejak kehidupannya di masa kuliah. Ruangan yang tadinya dipenuhi kecurigaan perlahan berubah menjadi tempat evaluasi logis. Subhan terlihat mulai gelisah. Ia tidak menyangka bahwa Gibran akan datang dengan bukti sedetail itu. Sementara majelis hakim tampak berkonsentrasi penuh, sesekali saling menatap seolah tengah mengevaluasi bobot argumen dari kedua pihak. Ketegangan berubah arah, menyudutkan sang penggugat. Ketika Gibran melanjutkan dengan menyampaikan alasan mengapa ia tidak takut menghadapi gugatan sebesar itu, ruangan seketika hening. Ia menegaskan bahwa kebenaran tidak akan runtuh hanya karena opini liar. Baginya, transparansi adalah kunci, dan hari itu ia membuka semua yang diminta pengadilan tanpa menahan satu pun informasi. Di luar gedung, ribuan pendukung dan penentang menunggu dengan napas tertahan. Mereka menggantungkan harapan, prasangka, serta emosi pada putusan yang belum diputuskan. Media sosial meledak dengan berbagai spekulasi yang semakin liar seiring jalannya sidang. Majelis hakim kemudian menunda persidangan untuk memeriksa dokumen lebih mendalam. Ketukan palu kembali terdengar, menandai penutupan sesi hari itu. Namun narasi publik baru saja memasuki babak yang jauh lebih panas. Semua orang menunggu, semua pihak bersiap, dan seluruh negeri terperangkap dalam jeda yang menegangkan. Gibran melangkah keluar dari ruang sidang dengan wajah tetap tenang. Kamera mengikuti geraknya, menangkap ekspresi yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya bertahan, tetapi mendominasi situasi. Sementara Subhan keluar dengan langkah lebih cepat dari biasanya, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa jalannya mulai menyempit. Hari itu, sidang belum menghasilkan keputusan, tetapi atmosfer berubah drastis. Bukan lagi tentang siapa menggugat siapa, melainkan siapa yang sebenarnya membawa kebenaran.
Dan negeri pun menunggu dengan rasa penasaran yang semakin tak tertahankan. Malam sebelum putusan dibacakan, Jakarta seakan menahan napas. Lampu-lampu gedung pemerintahan masih menyala hingga larut, menandakan betapa pentingnya perkara yang tengah ditimbang. Di berbagai sudut kota, warga berkumpul depan layar besar untuk menonton perkembangan terakhir. Sementara itu, media terus memutar ulang momen sidang yang menampilkan ketenangan Gibran dan kebingungan perlahan pada wajah Subhan. Di rumahnya, Gibran berdiskusi singkat dengan tim hukumnya. Mereka memetakan kemungkinan arah putusan, meski sebagian besar yakin bahwa bukti yang telah diserahkan jauh lebih kuat dari dugaan publik. Namun Gibran tidak menaruh harapan berlebihan. Ia tahu bahwa persepsi masyarakat adalah medan yang lebih sulit ditaklukkan dibanding ruang sidang manapun. Di sisi lain kota, Subhan tampak resah. Ia duduk sendirian, menatap berkas gugatan yang menumpuk di meja kayu ruang tamu. Setiap halaman terasa semakin berat baginya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa langkahnya benar, namun ingatan akan ketenangan Gibran di sidang tadi membuat keyakinannya rapuh. Cahaya lampu di ruangan itu tampak redup, seolah mencerminkan kondisi batin sang penggugat. Keesokan paginya, Mahkamah Konstitusi kembali dipenuhi massa. Kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Semua orang ingin menjadi saksi momen yang akan tercatat dalam sejarah modern negeri itu. Barikade keamanan diperketat, drone berita berputar di langit, dan suara komentar warga bercampur dengan hiruk-pikuk wartawan yang saling berdesakan. Ketika sesi dimulai, majelis hakim langsung mengambil posisi tanpa banyak pengantar. Sorot mata para hakim tampak lebih tajam dari sebelumnya, menandakan bahwa proses pengambilan keputusan telah melalui diskusi panjang. Gibran duduk tegak, menunggu tanpa menunjukkan perubahan raut. Subhan, sebaliknya, tampak beberapa kali menarik napas panjang. Ketua Majelis Hakim membuka dokumen putusan dengan suara mantap. Ia membacakan rangkaian pertimbangan, mulai dari keabsahan dokumen pendidikan Gibran hingga motif pengajuan gugatan. Kata demi kata mengalir seperti palu yang memukul opini publik satu per satu. Penjelasan itu begitu rinci sehingga sebagian jurnalis berhenti menulis, merasa perlu mendengarkan tanpa gangguan. Puncaknya tiba ketika hakim menyatakan bahwa seluruh bukti akademik Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan valid. Tidak ada temuan yang mendukung tuduhan pemalsuan. Gugatan Subhan pun dinilai tidak memiliki dasar kuat. Ruangan bergemuruh, sebagian karena lega, sebagian lainnya karena terkejut. Subhan memejamkan mata, seolah menerima kekalahan yang tak dapat dibantah. Majelis kemudian menetapkan bahwa gugatan 125 triliun dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan itu disampaikan dengan nada tegas, menutup kemungkinan upaya lanjutan dalam kerangka gugatan yang sama. Ketukan palu yang mengikuti keputusan itu seakan menjadi suara terakhir dari drama panjang yang menyita perhatian nasional. Di luar gedung, massa bereaksi beragam. Pendukung Gibran bersorak, sementara kelompok yang sebelumnya meragukan keasliannya terdiam, mencoba mencerna hasil tersebut. Media sosial langsung dipenuhi perdebatan baru, kali ini mengenai efek politik dan sosial dari putusan tersebut. Suasana kota mendadak berubah seperti gelombang yang berganti arah. Gibran keluar dari gedung sidang dan disambut kerumunan wartawan. Ia hanya memberikan pernyataan singkat, menekankan bahwa apapun tuduhan yang dilemparkan, selama kebenaran berada di pihaknya, ia tidak merasa perlu gentar. Ia juga menyatakan bahwa energi bangsa seharusnya dialihkan pada hal-hal yang lebih produktif, bukan pada isu yang mengaburkan fokus publik. Subhan keluar beberapa menit setelahnya, namun tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan cepat menuju mobil, menghindari kamera dan pertanyaan para jurnalis. Ekspresinya menunjukkan campuran kecewa dan kelelahan, seakan memahami konsekuensi dari langkah yang ia ambil sejak awal. Kerumunan hanya menatap tanpa komentar. Hari itu, putusan resmi telah dijatuhkan, namun dampaknya belum akan berhenti. Kisah ini meninggalkan bekas mendalam bagi masyarakat, menjadi contoh tentang bagaimana opini dapat mengaburkan realitas, dan bagaimana kebenaran pada akhirnya tetap memiliki tempat tertinggi di ruang hukum.